Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari BINUS Prodi Desain Komunikasi Visual. Kami akan menyampaikan materi yaitu menyaring informasi dan menghindari hoaks di internet. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya Calvin Matthew dengan NIM 2540130945 dengan jurusan New Media. Saya Immanuel Ronaroy Sembiring Munyala dengan NIM 2502047865 dari Prodi Desain Komunikasi Visual New Media. Saya Muhammad Ilham dengan NIM 2502003661 dari jurusan New Media. Berikut merupakan learning outcomes dari materi kami, di mana melalui materi ini diharapkan penonton dapat memahami definisi hoaks serta mengenali bentuk-bentuk penyebaran informasi palsu di media sosial, menganalisis dampak negatif dari penyebaran hoaks, dan menerapkan langkah-langkah menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Yang pertama, apa itu hoaks? Hoaks atau dalam bahasa Inggris disebut hoax adalah informasi yang tidak benar atau palsu yang sengaja dibuat dan disebarluaskan melalui berbagai media, baik cetak maupun digital. Pelaku penyebar hoaks biasanya memiliki tujuan tertentu, seperti menipu publik, menciptakan kegaduhan, membangun opini publik tertentu, hingga untuk keuntungan politik, ekonomi, atau sosial. Berbeda dengan kesalahan informasi atau misinformation, hoaks termasuk dalam kategori disinformation, yaitu penyebaran informasi yang salah dengan niat buruk atau sengaja menyesatkan. Dalam dunia digital yang semakin cepat, hoaks bisa menyebar sangat luas dan cepat, terutama melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter atau X, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk hoaks, di mana dari berbagai sumber informasi terdapat berbagai variasi dari hoaks. Yang pertama yaitu berita palsu. Informasi yang dibuat menyerupai berita resmi, tapi isinya tidak benar dan seringkali bertujuan membangun opini publik, keuntungan, atau sensasi. Contohnya adalah klaim palsu tentang pengobatan Ida Dayak di Semarang, di Indonesia pada tahun 2023. Masuk dalam bentuk-bentuk hoaks yang kedua adalah konten menyesatkan. Biasanya konten-konten menyesatkan ini berisi dengan judul yang sangat menarik ataupun provokatif. Meskipun pada bagian isinya memang tidak akurat dengan judul yang disampaikan. Nah, biasanya konten-konten menyesatkan ini itu berupa konten konspirasi ataupun konten kesehatan dan lainnya. Sebagai contohnya, biasanya kita sering kali menemukan iklan-iklan mengenai obat ajaib yang memang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit tanpa bisa memberikan bukti medisnya secara langsung. Lanjut ke dalam bentuk hoaks yang ketiga, yaitu adalah konten palsu ataupun manipulatif. Biasanya konten palsu atau manipulatif ini berdasarkan informasi yang asli tetapi memodifikasi gambar ataupun video untuk menimbulkan berita baru ataupun isu-isu baru. Seperti contoh yang bisa kita ambil di sini adalah pada tahun 2023 terdapat foto Paus Fransiskus yang menggunakan jaket Balenciaga. Lalu masuk ke dalam bentuk hoaks yang keempat adalah konten dengan konteks yang salah. Biasanya isi hoaks ini tuh memanfaatkan konten atau video yang pernah terjadi di suatu tempat, tetapi ketika konten itu ditulis di media yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Lalu masuk ke dalam bentuk hoaks yang kelima adalah konten tiruan. Biasanya itu konten tiruan ini tuh memanfaatkan sosok public figure, orang terkenal, ataupun lembaga agar dapat memikat daya tarik masyarakat lebih luas. Lalu yang keenam adalah bentuk hoaks itu konspirasi dan teori-teori konspirasi. Mencoba untuk menjelaskan berbagai macam kejadian yang memang tidak rasional dan menulis teori-teori konspirasi ini penuh dengan spekulasi yang akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Selanjutnya masuk ke dalam ciri-ciri hoaks. Ada 4 ciri hoaks yang bisa kita sampaikan di sini adalah yang pertama adalah judul yang cenderung provokatif. Memang judul yang provokatif ini tuh dibuat seperti menarik perhatian agar pembaca itu dapat membaca lebih lanjut tanpa mempertimbangkan kebenaran dari informasi yang ada. Lalu yang kedua adalah sumber informasinya itu tidak jelas. Biasanya sumber informasi yang tidak jelas itu dari situs-situs web yang tidak dikenal ataupun orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas. Lalu masuk yang ketiga, biasanya penggunaan tata bahasa yang buruk. Terlihat dari penggunaan tanda baca ataupun ejaan dan penggunaan bahasa yang tidak formal, itu bisa menjadi ciri-ciri dari berita hoaks. Lalu yang keempat adalah ajakan untuk menyebarkan. Biasanya pada akhir dari
berita terdapat kalimat yang memaksa pembaca untuk mengikut menyebarkan informasi tersebut. Contoh-contohnya seperti sebarkan jika peduli ataupun kata bagikan ke orang lain agar orang lain tahu. Lalu dari hoax ini tuh memiliki dampak ya untuk masyarakat itu sendiri adalah yang pertama adanya kebingungan dan kekacauan. Memang dengan adanya hoax ini dapat memicu kepanikan massal dan berujung pada tindakan berbahaya. Lalu masuk yang kedua, yaitu ketegangan sosial dan juga politik. Memang hal ini terkhusus pada informasi seperti agama, etnis, ataupun politik. Sehingga ketika terdapat hoax atau berita-berita palsu, ini akan memicu konflik antar kelompok masyarakat. Hal ini memang dapat mengganggu stabilitas sosial dan memperburuk polarisasi di kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, ada kerusakan reputasi individu dan institusi, yaitu penyebaran hoaks yang menargetkan individu atau lembaga yang dapat merusak reputasi mereka. Lalu yang keempat adalah kerugian finansial. Kerugian finansial ini biasanya terdapat pada hoaks-hoaks terhadap penipuan investasi palsu ataupun undian fiktif. Dan yang terakhir, dampak yang bisa kita dapat adalah penurunan kepercayaan terhadap informasi. Dengan maraknya hoaks di kehidupan masyarakat Indonesia, menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia itu menurun terhadap informasi bahkan dari sumber yang kredibel. Selanjutnya, bagian langkah menyaring informasi. Yang pertama itu, kita harus perhatikan tanggal dan waktu publikasi. Sebelum kita membagikan atau mempercayai sebuah berita, hal yang pertama perlu kita ketahui, kita cek adalah tanggal dan waktu publikasinya. Kenapa ini penting? Karena informasi yang sudah tidak relevan atau sudah kadaluarsa bisa menyesatkan atau membuat panik, apalagi jika konteksnya sudah berubah. Misalnya, jika berita tentang bencana alam beberapa tahun lalu bisa disalahartikan sebagai kejadian hari ini jika tidak dicek tanggalnya. Jadi, biasakan untuk scroll ke atas atau ke bawah berita dan cari tanggalnya. Sesuaikan apakah berita itu masih relevan dengan kondisi sekarang. Yang kedua, ada periksa sumber informasinya. Di zaman sekarang, siapapun bisa membuat dan menyebarkan informasi. Tapi, apakah semua informasi itu bisa dipercaya? Nah, salah satu paling simpel dan paling penting adalah dengan memeriksa sumber informasinya. Apakah berasal dari media resmi atau apakah ditulis oleh ahli? Jangan hanya karena mereka tampilannya meyakinkan kita langsung percaya. Yang ketiga itu teliti judul dan gaya penyampaian mereka. Selain tanggal, kita juga harus waspada dengan judul dan gaya penyampaian berita. Sekarang banyak banget judul yang sengaja dibuat provokatif, sensasional, atau memicu emosi. Tujuannya supaya kita langsung klik dan share tanpa berpikir panjang. Gaya bahasa seperti ini biasanya digunakan untuk menghasut, memecah belah, atau memperkeruh suasana. Jadi sebelum percaya atau membagikan konten, tanya dulu ke diri sendiri, ini fakta atau cuma pancingan emosi? Yang keempat, kita bisa cek keasliannya. Langkah selanjutnya sebelum percaya pada sebuah informasi adalah cek keasliannya. Gunakan situs-situs pemeriksa fakta seperti Snopes, factcheck.org, atau platform lokal seperti turnbackhoax.id. Dengan satu pencarian cepat, kita bisa hindari korban penipuan atau penyebar informasi palsu. Terus yang kelima, diskusikan dengan orang. Tidak semua hal harus langsung kita telan bulat-bulat dari internet. Kalau ragu, diskusikan dengan teman, dosen, guru, bahkan ahli di bidang terkait tersebut. Satu percakapan bisa jadi kunci untuk mencegah salah paham atau bahkan menjadi korban hoax. Yang terakhir, laporkan informasi hoax. Jika kita menemukan informasi yang jelas-jelas bohong atau menyesatkan, jangan diam saja. Gunakan fitur report yang tersedia di media sosial atau laporkan ke lembaga seperti Kominfo. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Oke, ini merupakan link referensi yang kita pakai dalam pemaparan pada hari ini. Mungkin akhir kata yang bisa kami sampaikan adalah jangan sampai terkena hoax lagi di era sekarang, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih.